Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu terhormat, yaitu Bapak Kepala Madrasah Man 4 Kebumen, Bapak Dr. Andes Suratno MPDI, bersama Ibu Wakak Kesiswaan, yaitu Ibu Asmara Wijaya. Sehat Bapak, Ibu? Oke. Ya, jadi kita dari tim jurnalistik mau sedikit bertanya sama Bapak dan Ibu terkait kegiatan pada hari ini yang tadi sudah dilakukan, yaitu kegiatan Sartijab, serah terima jabatan ya Bapak Ibu. Eh, ini langsung saja ke pertanyaannya. Jadi kita ingin bertanya, mengapa sih Bu, Pak, perlu diadakannya kegiatan Sartijab di madrasah ini? Sertijab atau serah terima jabatan. Kemudian sekarang tanggal 9 Oktober 2023 tadi ada acara sertijab pengurus organisasi siswa intram Intra sekolah. sekolah atau OSIS ya. Sertijab ini perlu yang pertama untuk lebih resminya. Jadi untuk lebih resminya apakah sebuah organisasi itu terus berlanjut atau tidak. Nah, untuk periode sebelumnya 2022-2023 itu kan udah selesai. Udah selesai semua kegiatannya, selesai tanggung jawabnya, selesai amanahnya. Kemudian karena sudah selesai, sudah memberikan laporan, pertanggungjawaban, kemudian terpilihlah yang baru. Untuk memberikan kejelasan mulai kapan yang baru itu melaksanakan tugas-tugasnya, maka kemudian ada acara serah terima jabatan. Terus saya kira itu supaya apa? Supaya pengurus baru itu jelas kapan harus memulai kegiatan itu. Sementara pengurus yang lama sudah ada kejelasan kapan mereka sudah melepaskan jabatannya sehingga tidak lagi memiliki kewajiban-kewajiban untuk ikut cawe-cawe pada pengurusan selanjutnya. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi menurut Bapak itu perlu ya Pak, karena perpindahan jabatan dari masa bakti yang sebelumnya ke masa bakti yang baru ya Pak. Oke, kalau menurut Ibu bagaimana? Mengapa penting diadakannya kegiatan Sartijab itu? Eh, Terima kasih sebelumnya untuk tim jurnalis dan multimedia, ekstrakurikuler jurnalis dan multimedia, Manfaat Kebumen. Menurut saya ya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwasanya sertijab itu memang perlu dalam sebuah organisasi itu ada masa periodiknya, ya kan? Karena apa siswa pun berkelanjutan ya. Tahun ini nanti akan lulus, tahun berikutnya juga akan lulus dan seperti itu harus ada regenerasi tongkat estafet ya untuk melaksanakan dalam sebuah organisasi utama adalah organisasi siswa intra sekolah ya. Untuk periode 2022-2023 sudah selesai. Makanya diganti dengan generasi berikutnya periode 2023 dan 2024. Untuk program-programnya jelas nanti mungkin akan berbeda juga ya, ada tambahan program dan lain-lain ya sesuai dengan eh, apa ya kondisi terkini seperti itu. Sedangkan menurut Bapak dan Ibu sendiri, apa manfaat dari diadakannya kegiatan sertijab ini bagi warga sekolah? Manfaat pertama gini. Jadi itu ada dua ya, ada dua yang bisa mengambil manfaat, dua pihak mengambil manfaat dari kegiatan ini. Pertama, eh, pihak yang bersangkutan langsung, yaitu antara pengurus lama dengan pengurus baru. Tadi sudah saya terangkan sedikit bahwa pengurus yang lama itu kan sudah menyelesaikan seluruh program, seluruh kegiatannya, kemudian diakhiri pada laporan pertanggungjawaban. Nah, selesai laporan pertanggungjawaban, maka intinya selesai. Nah, selesai, dilanjut tadi estafet berikutnya pada pengurus 2023-2024. Nah, supaya mereka jelas
kapan memulai kan itu kan, kapan memulai tanggung jawab itu, maka sertijab itu perlu dilakukan. Itu bagi pengurus, baik pengurus lama ataupun baru, itu memang sangat penting supaya tonggaknya, jadi tonggak memulai dan tonggak selesainya sebuah kegiatan itu kapan. Berikutnya untuk masyarakat sekolah atau masyarakat madrasah seperti Bapak Ibu guru, teman-teman yang tidak masuk dalam kepengurusan, mereka yang aktif di kepengurusan ekstrakurikuler, itu kan perlu tahu juga. Ya, perlu tahu sebenarnya sekarang yang memegang amanah itu siapa. Kan itu kan? Jadi setelah ada sertijab disaksikan oleh seluruh warga madrasah, maka kemudian warga madrasah tahu, oh yang sekarang yang menjadi pengurus adalah si A, si B gitu. Sehingga ketika mereka membutuhkan informasi, membutuhkan berbagai hal yang kaitannya dan kegiatan madrasah, itu bisa langsung menuju pada pengurus itu. Kira-kira. Sedangkan menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, ini sudah detail ya disampaikan Bapak Kepala. Ibu hanya menambahkan dengan adanya sertijab itu ya kita memberikan apa ya semacam membuat sebuah inspirasi ya, inspirasi pada anak-anak. Oh, ternyata bagus ya sertijab. Nah, meningkatkan motivasi siswa untuk ikut di dalam organisasi. Kan manfaatnya seperti itu. Karena dengan ikut di organisasi, pastinya nanti suatu saat akan ada kegiatan sertijab yang tentunya akan dilihat oleh semua orang, utama di lingkungan madrasah, kan seperti itu. Dan juga akan dikenal oleh semua orang, tentunya di lingkungan madrasah. Ini manfaat yang Ibu tambahkan seperti itu. Oke, kalau untuk Sartijab yang tahun lalu itu kan hanya OSIS ya Pak Bu. Nah, kenapa Sartijab kali ini diadakan serentak seluruh organisasi? Kenapa untuk Sartijab yang tahun sebelumnya tidak dilakukan hal yang sama? Itu mengapa? Jadi perlu diketahui bahwa organisasi di madrasah atau secara umum organisasi di sekolah itu kan secara aturan itu hanya ada satu, bahwa OSIS adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah, baik di tingkat SMP MTS maupun tingkat SMA MA. Loh, kan ada pramuka, kan itu kan ya? Ya. Kan ada pramuka, ada PMR, PMR, ada Rohis. ya, Rohis gitu Iya. ya. Jadi bisa kita jelaskan dalam struktur OSIS atau struktur organisasi OSIS itu di sana ada pembina. Pembina yang terdiri atas kepala madrasah, wakakesiswaan, dan guru yang ditunjuk. Selain pembina, ada struktur pembina, ada struktur pengurus harian. Ya, struktur pengurus harian itu ada ketua. Ketua itu ada yang hanya satu, artinya ketua. Ada juga karena mungkin murid atau siswanya banyak, yang nanti kegiatan yang diurus itu banyak, maka itu ada ketua umum. Ya, ada ketua umum, dan ketua umum ini nanti dibantu oleh ketua 1, ketua 2. Ketua 1 itu nanti punya bidang tersendiri, ketua 2 punya bidang tersendiri. Dan nanti struktur berikutnya ada sekretaris. Sekretaris juga ada sekretaris 1, sekretaris 2. Kemudian ada bendahara. Bendahara 1, bendahara 2. Setelah itu kemudian ada yang namanya seksi bidang. Ya. Seksi bidang OSIS. Seksi bidang OSIS itu kalau yang aturan tahun 2008 itu ada 10. Ya, ada 10 seksi bidang. Nah, 10 seksi bidang ini ada seksi bidang ketakwaan misalnya ya. Seksi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti ada seksi bidang olahraga. Ada seksi bidang bela negara. Ada 10 itu. Terus ada seksi bidang komunikasi berbahasa Inggris. Ada seksi bidang
kewirausahaan, ya. Terus ada lagi seksi bidang IT, ya, informatika. Seksi bidang itulah yang kemudian melahirkan sebuah kegiatan. Sebagai contoh, seksi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. OSIS memiliki program yang kaitannya dengan keagamaan. Maka program-program keagamaan itu kemudian akan dibuat dan dilaksanakan oleh seksi bidang ketakwaan. Maka kemudian seksi bidang ketakwaan membentuk ekstrakurikuler namanya ekskul rohis, ya kan? Nah, karena ekskul rohis itu kan nanti programnya banyak, sehingga perlu ada semacam kepengurusan, sehingga ada pengurus rohis, ada ketua, sekretaris. Nah, inilah yang kemudian merupakan unit kegiatan dari OSIS. Jadi rohis itu bukan organisasi tersendiri, tapi rohis adalah bagian dari OSIS yang membidangi agama. Ini nanti bela negara. Bela negara itu kan bentuknya banyak. Ada bentuk kepramukaan. Intinya bela negara bagaimana sebuah aturan itu bisa dijalankan. Sehingga nanti ada kegiatan bela negara, ada PKS, kan itu kan ya, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itu atau dalam bentuk ekskul itu adalah kegiatan OSIS yang masing-masing punya punya programnya. Gitu. Jadi bukan organisasi tersendiri, itu bagian. Sehingga nantinya OSIS itu satu organisasi besar di sekolah itu atau di madrasah yang memiliki unit-unit kegiatan. Itu minimal kalau satu seksi bidang satu kegiatan, maka minimal ada 10 ekskul. Kalau satu seksi bidang bisa menelurkan, misalnya olahraga kan bisa bela diri, bisa olahraga permainan nanti ada sepak bola, banyak sekali. Itulah kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh OSIS yang nantinya diarahkan pada sekbid-sekbid tertentu, dan sekbid itu akan menjadi ekstrakurikuler. Sehingga saat ini tadi kita ikutkan. Kalau tahun kemarin kok tidak diikutkan? Karena tahun kemarin kita masih melihatnya berbeda, bahwa OSIS itu sama sejajar dengan ekskul. Banyak itu ya. Itu bagian. Sebenarnya tadi kalau kita sudah memiliki struktur pengurus ekskul yang lain, kita ikutkan semuanya. Sehingga nanti merasa, oh ya, saya bagian dari OSIS, bagian saya kalau rohis, bagian saya di keagamaan. Kalau yang pramuka, bagian saya di bela negara. Kalau yang di itu terus ya. Sehingga nanti strukturnya jelas. Sehingga kalau kita lihat, tadi ada MPK ya? Iya, Pak. MPK dan OSIS itu sejajar. Ya. MPK singkatan apa? Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Kalau kita lihat organisasi kenegaraan, MPK itu DPR. Iya. Ya, DPR. OSIS itu eksekutif presiden. Ya, ketua OSIS adalah presiden madrasah untuk siswa. Presiden siswa madrasah itu OSIS. Sedangkan sekbid atau seksi bidang itu para menteri. Jadi ada menteri agama, ya ketua rohis itu. Ya. Ada menteri pramuka, ya itu, ya. Itu gambarannya begitu. Begitu? Ya. Jadi kita barengkan karena ekskul itu bagian dari rohis, oke. Ya, kalau menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu kenapa tahun ini Sartijabnya itu seluruh organisasi? Oh ya, Ibu hanya menambahkan saja ya, karena seperti awal ya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Madrasah. Kenapa tahun ini kok berbeda? Nah, sebuah program itu kan pasti ada perubahan. Perubahan yang lebih baik kan harus kita ikuti kan seperti itu. Sama dengan sekarang.
Sekarang kita sudah mulai mengadakan sebuah perubahan ya, perubahan yang karena kondisinya sudah ibaratnya sudah tertata lagi ya, sehingga untuk tahun ini kita melibatkan untuk pelantikan itu bersama. Tetapi nanti ada masa tersendiri, masing-masing ekstrakurikuler itu akan mengadakan pelantikan secara adat ya. Misalnya pramuka, kemudian ada rohis ya kan, ada di awal dengan mabit dulu ya. Kemudian ada PKS karena semuanya dari awal tuh sudah mempunyai program masing unit kegiatan ya. Jadi tetap kita laksanakan ya sesuai dengan program kerja masing-masing ekstrakurikuler yang sudah disusun kan harus kita laksanakan juga. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ekskul yang lain yang belum mempunyai kepengurusan ya memang sudah berjalan secara apa ya setiap harinya ataupun setiap terjadwal sudah berjalan. Nah, untuk tahun ini belum diikutkan karena belum membuat kepengurusan dan insya Allah nanti dengan adanya kegiatan ini pastinya akan memberi inspirasi buat mereka untuk membuat kepengurusan sehingga tahun berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi yang ikut terlibat dalam pelantikan kegiatan Sertijab ini, yaitu dari Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana sih kesan dan pesan Bapak atau Ibu untuk seluruh organisasi ataupun ekstrakurikuler, baik periode lama dan periode baru? Kesan saya untuk yang lama dulu ya. Ya. Yang lama. Kesan saya yang lama, saya melihat anak-anak itu sangat antusias ya. Artinya apa? Dalam keterbatasan sarana dan prasarana, ternyata mereka dalam kegiatannya sangat antusias. Sehingga mampu menghasilkan prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ini perlu diberi semacam apa ya? Apresiasi supaya nantinya mereka merasa bahwa apa yang telah dilakukan selama ini itu bisa memberikan semangat. Berorganisasi itu penting ya, penting karena apa? Keberhasilan seseorang di dalam dunia kerja, di dalam atau di masyarakat itu tidak hanya didukung oleh kemampuan akademik. Ada sebagai contoh, ada seorang pemuda usia 17 tahun, itu di Cina itu ya, di Cina. Usia 17 tahun itu sudah mampu menjadi dokter. Ya. Kalau dia di sekolah dasarnya itu hanya 2 tahun. 2 tahun terus SMP cuma 1 tahun, terus SMA perguruan tinggi, hingga pada usia 17 tahun dia sudah menjadi dokter. Secara akademis dia luar biasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang, ternyata dia itu sekarang hanya sebagai karyawan-karyawan biasa gitu loh. Artinya tidak memiliki prestasi yang luar biasa yang itu kemudian menjadi kebanggaan banyak orang. Ya hanya kebanggaan di bidang akademik. Karena apa? Boleh jadi itu tinggi di kemampuan akademik tapi tidak tinggi di kemampuan yang sebab kemampuan berkomunikasi, kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain, kita punya semacam kecerdasan mental kan itu kan ya, ada kecerdasan akademik, ada kecerdasan sosial. Kalau semuanya ini kita miliki, maka insya Allah kita akan berhasil di masyarakat. Kita pintar banget, tapi kita nggak pernah bergaul. Maka kita nggak punya orang yang diajak kerjasama. Padahal keberhasilan itu tergantung pada kerjasama kita. Karena itu saya berpesan pada seluruh siswa, baik pengurus lama maupun pengurus baru, berlatihlah berorganisasi sejak dini ya, sejak di madrasah ini, berorganisasi yang baik. Sehingga berorganisasi kita itu bekerja sama dengan banyak teman, kemudian melihat ada aturan-aturan, kemudian kita berupaya untuk menaati aturan-aturan itu, kemudian kita punya kreativitas
dan kita punya idealisme, pokoknya kita punya segalanya yang itu bisa dikembangkan di dalam organisasi. Yang itu nantinya akan membentuk karakter kita. Ketika kita berhasil dalam organisasi, keberhasilan organisasi itu ketika kita disenangi banyak orang, punya prestasi, ya. Kalau kita disenangi banyak orang tapi tidak punya prestasi, itu belum berhasil. Kita punya prestasi secara individu, punya prestasi secara kelompok, dan kita punya banyak banyak teman, kita punya banyak hubungan, itu artinya berhasil di dalam organisasi. Ketika kita berhasil dalam organisasi, kita akan berhasil dalam kehidupan di masyarakat. Tapi kalau kita hanya pandai dalam satu sisi, akademiknya nilainya 100 semua, tapi kita terlalu egois, nggak bisa bekerjasama dengan teman, itu tidak bisa kita dapatkan selain di organisasi, ya. Maka kita tidak berhasil. Sehingga keberhasilan itu ketika kita punya kemampuan akademik yang bagus, kemudian kita punya kemampuan sosial yang bagus, kita punya mental yang bagus. Sehingga nantinya betul-betul kita akan menjadi anak atau menjadi manusia yang lengkap, baik secara pribadi maupun secara sosial. Ya. Silahkan bagi anak-anakku yang aktif di organisasi, baik di inti, ya, di organisasi inti OSIS-nya maupun di organisasi atau di kepengurusan eskulnya, gitu ya. Berusaha terus untuk bisa menjadi yang terbaik. Saya gitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Ibu, bagaimana kesan dan pesan Ibu untuk seluruh organisasi ataupun ekstrakurikuler? Ya, terima kasih sebelumnya untuk anak-anakku pengurus OSIS periode 2022-2023. Ya, I love you all semuanya. Hai. Ya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan slogan dari OSIS Adibrata Kesatria, bekerja tanpa disuruh, kemudian disiplin tanpa diawasi. Itulah yang selalu kami tanamkan pada anak-anak untuk pengurus OSIS tentunya. Karena dengan slogan seperti itu, insya Allah anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan program ataupun yang belum masuk dalam program itu dengan baik, dan tingkatkan kebersamaan alhamdulillah juga sudah dilaksanakan, sehingga untuk angkatan periode tahun lalu ya itu pun korsanya tinggi sekali Pak ini. Jadi ada kegiatan itu tidak mengharapkan imbalan apa, seperti itu kan. Nah misalnya ada ada rezeki berupa konsumsi nih, contoh saja ya, adanya 10 jumlahnya 30, ayo berbagi. Itu yang kami tanamkan, sehingga insya Allah dari hal-hal yang mendasar seperti ini yang mampu untuk membuat fondasi kebersamaan dari sebuah organisasi itu dari awal dulu kan itu. Kemudian yang pesan dari Ibu utamanya adalah baik periode pengurus OSIS periode yang lalu dan sekarang itu ya tetap sama ya, tingkatkan kebersamaan kalian, slogan dijalankan, dan satu hal lagi yang selalu Ibu sampaikan adalah meskipun kalian itu berorganisasi tapi tetap harus bisa mengelola ya tugas kalian sebagai seorang pelajar dan tugas di dalam organisasi. Jangan sampai karena keaktifan di organisasi akhirnya tugas itu terbengkelai dengan hasil evaluasi belajarnya menurun ataupun banyak lubang-lubang di presensi kehadiran yang kurang ya, sehingga harus benar-benar mengelola dalam diri kalian ya, tanggung jawab kalian yang konsisten dan lain-lain. Itu saja, semoga untuk periode berikutnya tetap maju dan bersemangat, insya Allah dengan kebersamaan ya, dengan tanggung jawab kalian, program OSIS Adibrata Kesatria bisa berjaya di udara ya, sesuai dengan madrasah mandiri berprestasi ya, madrasah hebat bermartabat, membawa anak-anak kita semuanya, karena kalian adalah wakil dari teman-teman kalian ya, dari kelas 10, 11, dan 12, sehingga menjadi suri teladan. Jangan sampai sikap-sikap kalian itu justru akan membuat efek yang tidak baik untuk teman-teman yang lain. Semangat berjuang dan semoga sukses bersama OSIS Adibrata
kesatria. Itu dari Ibu. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita berbincang-bincang tadi, bisa kita ambil salah satu kesimpulannya ya mungkin Bapak Ibu, kalau Sartijab itu memang penting karena untuk menjadi patokan sebuah organisasi, dimulainya organisasi dan berakhirnya suatu organisasi. Dan ternyata manfaat Sartijab dan eh, sebuah kepengurusan itu juga penting bagi siswa-siswinya karena pastinya menambah wawasan, pengalaman, melatih jiwa korsa, melatih jiwa kepemimpinan, begitu ya Bapak, Ibu juga. Oke, jadi sudah ya Kak. Kita akhiri saja perbincangan kali ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Kami dari tim jurnalistik pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi